Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan man ata'ah wa nashkuruhu syukra man ittaqa min hadhil ummah wa nusalli wa nusallimu ala khairil bariyah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bersambung dengan faslun wa mimma asil batni sampai wasurbul khomri. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk maksiat-maksiatnya perut wasurbul khomri. Wasurbul khomri lan ngombe arak, minum arak. Wa hatus syaribi utawi hati wong kang ngombe arak. Wa hatus syaribi utawi hat hukumane wong kang ngombe arak. Iku arbauna 40, iku arbauna 40. Apane jaldatan geblekane pupuh 40 kali. Apane jaldatan geblekane lil hurri kedue wong kang merdeka, bagi orang merdeka bukan budak. Wa nisfuha lan separone 40 lirroki ki kedue budak kawula. Kita ulang bahasan mengenai wa mimma asil batni aklu riba wal maksu wal ghusbu was sariqatu wa kullu ma'khudin bi muamalatin harrama syar'u. Di antara maksiatnya perut yang kadang banyak orang kurang menyadari, memakan barang riba, memakan barang yang tidak halal, termasuk barang syubhat, itu pengaruhnya amat dominan, amat cepat terhadap anggota tubuh yang lain. Sehingga dari makanan itu akan membentuk perilaku. Sehingga makanan haram itu menjadi racun bagi tubuh. Sehingga dibahas mengenai wa mimma asil batni. Lan iku setengah saking piro-piro maksiate weteng aklu riba utawi mangan barang riba. Memakan barang yang tidak halal ini pengaruhnya terhadap anggota tubuh seluruhnya nanti akan berbuat maksiat oleh sebab yang dimakan barang haram, barang riba. Taat
itu berasal dari makanan yang halal. Perbuatan mungkar itu berasal dari makanan riba, makanan syubhat, makanan haram. Idza akala halalan fa'amila solihan wa idza akala haraman fa'amila mungkaron. Ini pengaruh dampak akibat. Idza akala nalikane mangan sapa wong halalan ing barang kang halal fa'amila mongko ngamal nglakoni sapa man solihan ing penggawe bagus. Wa idza akala lan nalikane mangan sapa wong haraman ing barang kang haram fa'amila mongko ngamal nglakoni sapa wong mungkaron ing penggawe mungkar. Bila mana seseorang memakan barang halal, perbuatannya soleh, bagus, baik. Wa idza akala haraman fa'amila mungkaron. Dan bila mana seseorang memakan barang riba, barang haram, barang syubhat, fa'amila mungkaron. Intinya secara ringkas, memakan barang halal ini perbuatannya soleh, mudah untuk taat. Kemudian kalau yang dimakan itu barang syubhat, barang riba, barang haram, fa'amila mungkaron, maka yang diperbuat sesuai dengan apa yang masuk. Yang masuk baik, keluar baik, perbuatan baik. Kalau yang masuk itu kotor, akan nampak muncul lahir perbuatan yang kotor juga. Taat itu modalnya halal, maksiat itu modalnya haram, syubhat termasuk barang riba. Jadi sebetulnya perbuatan seseorang itu tidak jauh dari apa yang dimakan. Sehingga apa yang dimakan adzibu ta'amakum bidzikrillah. Adzibu lembutno sira kabeh ta'amakum panganan sira bidzikrillah kelawan eling nyebut marang Allah. Wala tanamu lan aja turu sira kabeh alaihi ing atase mari mangan fatak suwa kulubukum. Watak suwa mongko dadi sebab atos apa kulubukum piro-piro ati sira kabeh. Lembutkan, lumatkan makananmu dengan zikrullah. Artinya apa? Mula mari madeng, nepakna madeng, nyebut asma Allah eling. Adzibu ta'amakum bizikrillah. Lumatkanlah makananmu, lembutkan makananmu dengan menyebut Allah, ingat kepada Allah. Wala tanamu alaihi, dan janganlah kamu tidur seusai makan. Kenyang-kenyang aja ngibut hidung. Bahayanya apa? Fatak suwa kulubukum. Fatak suwa mongko dadi sebab dadi atos apa kulubukum biro-biro ati sira kabeh. Hati kesat, ate atos itu diakibatkan oleh mare makan kenyang majiblek langsung tidur. Nah ini bahayanya. Berarti mula makan, ya setelah makan jangan langsung tidur. Ini sabda Nabi. Wala tanamu alaihi lan ojo turu sira kabeh alaihi ing atase mari mangan. Fatak suwa mongko dadi sebab atos apa kulubukum piro-piro ati sira kabeh. Ini peringatan bagi kita, seusai makan dalam keadaan kenyang jangan langsung hati yang kesat, hati yang atos itu diakibatkan oleh kenyang-kenyang dibawa tidur. Nah ini sabda Nabi, kenyang-kenyang dibawa dan boleh jadi itu nanti mengakibatkan sakit perut karena penuh sesak, belum dilumatkan oleh proses penggilingan di dalam organ tubuh dalam perut sehingga dibawa tidur. Akibatnya menjadi tidak sehat. Akibat apa? Kenyang langsung tidur. Nah ini pentingnya kita memahami tentang anggota tubuh kita bagaimana sehatnya.
karena dituturkan dalam sebuah makalah al-batnu baitud da. Perut itu gudangnya penyakit. Perut itu rumahnya penyakit. Wal himyatu ra'su kullid dawa. Wal himyatu utawi ngreksa iku ra'su kullid dawai, babok induke kepalane obat penyembuh. Perut itu gudangnya penyakit, rumahnya penyakit, mengatur makan, memeliharanya itu adalah pokok pangkal penyembuhannya. Artinya apa? Perut itu harus dibagi sesuai dengan yang bagaimana seharusnya. Dibagi 3. Sepertiga untuk tempatnya makanan. Sepertiga untuk tempatnya bagian minuman. Sepertiga bagiannya untuk bernafas, hawanya, anginnya. Ya. Kalau penuh yang dimakan, tentu ada yang terdesak. Mari makan, minum, mari minum, makan, mari makan, minum. Akhirnya hawanya terdesak sehingga kurang. Inilah yang dikatakan al-batnu baitud da. Perut adalah rumah gudangnya penyakit. Dan jangan minum di kala makan. Tetengana makan jangan minum. Ini mempengaruhi kesehatan. Kalau ingin minum sebelumnya atau sesudahnya. Pokoknya tetengana jangan sampai disela-selai dengan minum. Nah, ini keterangan mengenai wa mimma asil batni aklur riba. Sebagian daripada maksiat perut adalah memakan barang riba. Memakan barang riba, barang haram syubhat, ini adalah penggerak perbuatan maksiat. Makan barang yang halal, penggerak perbuatan yang baik, perbuatan yang soleh. Kalimatnya pendek, memerlukan pembahasan keterangan yang panjang. Ya soal perut ini, soal perut. Karena perbuatan yang nampak oleh seseorang itu tidak jauh dari apa yang dimakan. Mun madang na gosar-gosar, nanti parangnya na kasar-kasar. Mun madang tak tolaten, kita halus kalonyo. Ki kasar-kasar kalonyo. Yo mun sika juga kering lompat kalonyo mare. Lompat kalonyo, lompat aja juga kering. Demikianlah makanan pengaruhnya. Mun seekakan gosar-gosar nanti parangina kasar, itu otomatis. Ya, itu otomatis. Dari perilaku makannya saja nanti akan nampak perbuatan dohiriyahnya dari makan. Maka diperintahkan oleh Nabi adzibu ta'amakum bi dzikrillah wala tanamu alaihi fatakswa qulubukum. Adzibu lembutno sira kabeh ta'amakum ing panganan sira kabeh bi dzikrillah kelawan eling nyebut marang Allah, wala tanamu lan aja padha turu sira kabeh alaihi ing atase mari mangan wareg. Fataksuwa mongko dadi sebab atos apa kulubukum pira-pira ati sira kabeh. Lumatkanlah, lembutkanlah makananmu dengan mengingat Allah, menyebut Allah ketika makan, sesudah makan. Jangan langsung tidur dikalakan, itu akan mengakibatkan hati menjadi kesat, hati menjadi atos oleh sebab mari makan langsung majiblek, mari makan kenyang-kencang langsung ini namanya tata krama. Perlu diperhatikan oleh kita, itu pengaruhnya makanan. Wasurbul khamri, langsung masuk pada wasurbul khamri. Termasuk maksiatnya perut adalah minum
minum arak atau yang memabukkan atau apa saja makanan atau minuman yang memabukkan sejenis arak. Karena apa? Yang dimasukkan barang haram, oleh karena barang haram ini yang menjadi akibatnya penyakit. Misalnya ya obat dan segala jenisnya obat. Rasulullah melarang menggunakan jenis obat-obatan yang najis, kecuali tidak ada yang lain dalam keadaan kepepet, dalam keadaan darurat. Dalam keadaan lapang, Rasulullah melarang menggunakan obat atau jamu yang di situ hukumnya najis. Entah apa jenisnya, pokoknya yang najis itu Rasulullah melarang untuk dijadikan obat selagi dalam keadaan longgar. Dalam keadaan longgar. Kemudian orang yang meminum arak ini berlaku hukum had, dijilid, dicambuk. Orang yang meminum arak, ketentuan Islam ini terkena sanksi hukuman had, dijilid 40 kali, cambuk, pecut 40 kali. Ini kalau peminumnya orang biasa, artinya bukan budak. Kalau si peminum ini budak, maka hukumannya separuhnya, berarti 20 kali pecutan, 20 kali dicambuk. Ini apa hikmahnya? Untuk takzir, untuk dijadikan jera supaya kapok tak laku poleh mula konangan minum arak terkena sanksi dicambuk, pecut, popoh 40 kali bagi orang biasa, budak separuhnya, yakni 20 cambukan. Ya, ini mengenai peminum arak atau yang sejenisnya berlaku hukum Islam, terkena hukum had, dicambuk 40 kali. Jika orang biasa separuhnya, yakni 20 kali jika budak. Untuk sementara sekian dahulu.